Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat, tak kurang suatu apa. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi yang kedua setelah kemarin di beberapa minggu lalu kita membicarakan tentang Pancasila. Pada mulai minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang lain, yaitu tentang norma dan keadilan. Saya berharap pada materi ini setelah mempelajari materi norma dan keadilan, anak-anak bisa menjelaskan pengertian norma, bisa menyebutkan macam-macam norma, serta membedakan norma yang satu dengan yang lain. Anak-anak bisa mempelajari materi itu di buku PPKN pada halaman 33 sampai 44. Anak-anak semuanya, kita sebagai manusia ini tidak bisa lepas dari orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial, sebagai anggota masyarakat, sehingga Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, manusia adalah anggota masyarakat, tidak bisa lepas dari masyarakat. Selain sebagai anggota masyarakat, manusia juga sebagai makhluk pribadi, makhluk yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan manusia yang lain. Sebagai manusia yang memiliki kepentingan, di dalam masyarakat kita hidup bersama dengan orang lain, kadang-kadang kepentingan orang yang satu dengan yang lain ini berbeda sehingga bisa terjadi benturan. Apabila benturan ini cukup berbeda, maka bisa menimbulkan masalah. Agar tidak menimbulkan masalah, supaya kehidupan manusia satu dengan yang lain ini baik, maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan manusia, menjadi panduan, menjadi pedoman bagi manusia, bagi warga masyarakat untuk bertingkah laku. Dalam masyarakat kita ada 4 macam norma. Yang pertama, anak-anak masih ingat atau sudah membaca ya? Yang pertama adalah norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan yang keempat, norma hukum. Apa beda masing-masing norma itu? Bisa kita lihat dari sumbernya. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia, dari hati manusia. Hati manusia ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga norma kesusilaan ini sama antara masyarakat satu dengan yang lain. Norma kesusilaan membicarakan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Apabila orang melanggar norma kesusilaan, maka hatinya akan merasa bersalah, merasa menyesal. Norma yang kedua, norma kesopanan, bersumber dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Karena masyarakatnya berbeda-beda, maka antara norma kesopanan masyarakat satu dengan yang lain bisa berbeda. Dan apabila orang melanggar norma kesopanan, akan dinilai tidak sopan, akan dicela, dicemooh, dikucilkan, bahkan mungkin diusir dari lingkungan tempat tinggalnya. Norma yang ketiga adalah norma agama. Anak-anak tahu norma agama itu sumbernya dari mana? Iya, norma agama sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kitab suci agama yang kita anut. Nah, norma agama ini apabila tidak ditaati atau dilanggar, maka manusia tersebut akan mendapat sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu nantinya besok di akhirat akan mendapat siksaan. Sedangkan norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum sumbernya dari
aturan yang dibuat oleh negara, oleh badan resmi negara. Dan norma hukum ini sifatnya tegas. Kita apabila melanggar norma hukum akan mendapat sanksi yang tegas. Demikian anak-anak, beberapa macam norma yang ada di masyarakat kita. Sementara itu dulu materi dari Bu Ani. Nanti anak-anak pelajari lagi dari buku kalian halaman 33 sampai 44. Cukup sekian dari Bu Ani. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.